Pada video kali ini saya ingin membedah kasus yang sampai ke meja hijau atau pengadilan, yaitu berkaitan dengan seseorang membeli tanah tetapi belum dibuat akta jual beli, sehingga otomatis sertifikatnya masih atas nama penjual. Tetapi pembeli ini memiliki dua alat bukti, yaitu satu adalah perjanjian jual beli, yang kedua adalah surat kuasa menjual. Persoalan ini muncul ketika penjual itu telah meninggal dunia. Yang melakukan gugatan adalah pihak ahli waris dan pihak ketiga yang mengklaim juga memiliki atas objek tanah itu. Nah, berkaitan hal ini saya ingin membedah kasus yang sampai ke meja pengadilan ini dan sudah dimenangkan oleh pihak tergugat, dalam hal ini adalah pihak yang membeli. Perlu diketahui bahwa ketika melakukan jual beli tanah, asas jual beli tanah itu adalah satu, terang. Yang kedua, tunai. Kalau sudah memenuhi dua asas ini, yaitu terang dan tunai, maka sudah dapat dilakukan jual beli atau dapat dilakukan peralihan atas objek tanah atau unit rumah yang dibeli. Tetapi ada kalanya asas ini tidak terpenuhi, asas terang dan tunai. Misalnya, yaitu objek tanah misalnya masih belum dipecah atau objek tanah sedang terdapat kelengkapan administrasi yang kurang sehingga belum dilakukan proses akta jual beli atau AJB. Nah, ketika belum memenuhi persyaratan untuk melakukan akta jual beli yaitu AJB, maka dapat diikat dengan perjanjian jual beli atau akta perjanjian jual beli. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang menjual tanah atau orang yang membeli tanah sebagai tanda bahwa dia telah melakukan jual beli itu dan dapat dialihkan atau balik nama sertifikat itu kepada pihak pembeli apabila telah ada akta jual beli atau yang disebut dengan AJB. Tetapi ada kalanya akta jual beli ini belum dapat dilakukan dikarenakan satu dan lain hal sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, misalnya ada kelengkapan administrasi yang kemudian belum dipenuhi baik dari pihak penjual ataupun dari pihak pembeli. Nah, dikarenakan ada yang belum terpenuhi, maka dibuatlah yang disebut dengan akta perjanjian jual beli atau PJB. PJB ini oleh karena itu sebaiknya kalau misalnya pembeli kemudian melakukan pembelian tanah ataupun rumah sudah dengan tunai atau lunas, maka sebaiknya dibuat perjanjian jual beli atau PJB lunas. Nah, PJB lunas ini artinya bahwa pembeli itu sudah melunasi atau sudah menunaikan kewajibannya atas unit rumah ataupun tanah yang dibeli. Tetapi dikarenakan satu dan lain hal, yaitu administratif yang tadi yang belum terpenuhi, ya, ataupun misalnya sedang proses pemecahan sertifikat, awalnya sertifikat induk menjadi sertifikat dipecah menjadi beberapa sertifikat lainnya, maka belum dilakukan AJB. Nah, oleh karena itu, bagi pembeli, saya menyarankan untuk melakukan yang disebut dengan akta perjanjian jual beli secara lunas. Alangkah baiknya akta perjanjian jual beli secara lunas ini itu dibuat di hadapan PPAT atau notaris. Kenapa? Karena kalau perjanjian jual belinya di bawah tangan, dia dapat saja diingkari. Misalnya salah satu pihak mengingkari bahwa mengklaim tidak pernah terjadi perjanjian jual beli. Nah, tetapi dengan akta real, yaitu akta perjanjian jual beli yang di hadapan atau diterbitkan oleh PPAT, maka akta perjanjian jual beli itu memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna atau yang disebut dengan akta otentik. Nah, akta otentik ini atau notaril ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta perjanjian jual beli yang dilakukan di bawah tangan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah cukup dengan akta perjanjian jual beli? Tentu saja ada yang kurang dan perlu ditambahkan dengan yang disebut dengan surat kuasa menjual. Surat kuasa menjual ini yaitu diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli untuk apa? Misalnya untuk menjual kepada pihak lain, pihak ketiga di antara mereka. Atau pihak pembeli ini diberikan kuasa untuk menandatangani proses balik nama sertifikat dari penjual ke pembeli. Dikarenakan tadi belum bisa melakukan akta jual beli dikarenakan satu dan lain hal. Kemudian di dalam surat kuasa menjual ini juga diberikan hak kepada pembeli untuk mewakili pembeli menandatangani atau membuat akta jual beli di hadapan PPAT. Jadi mewakili, membuat dan menandatangani akta jual beli. Kemudian diberikan kuasa untuk melakukan proses pendaftaran balik nama sertifikat itu. Nah, surat kuasa menjual ini harus dibuat surat kuasa menjual mutlak. Kenapa mutlak? Karena pihak pembeli sudah melakukan pelunasan atas objek tanah atau unit rumah yang dibeli. Nah, surat kuasa menjual ini harus mutlak dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pemberi kuasa atau oleh penjual dalam hal ini. Kenapa? Karena pembeli pihak kedua ini telah melakukan menunaikan kewajibannya untuk melunasi pembayaran atas unit tanah atau rumah itu. Jadi surat kuasa ini harus surat kuasa yang sifatnya mutlak dan tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi kuasa atau oleh penjual. Di mana dibuatnya? Tentu dibuatnya harus di hadapan pihak yang berwenang. Dalam hal ini PPAT atau notaris. Supaya surat kuasa menjualnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Jangan di bawah tangan. Kemudian, apakah surat kuasa menjual ini dibuat dalam satu akta dengan akta perjanjian jual beli atau kemudian terpisah? Kalau menurut pendapat saya, sebaiknya terpisah dibuatnya, jangan dibuat dalam satu akta. Supaya kenapa? Supaya ketika proses pembuktian di pengadilan, setidaknya memenuhi dua unsur alat bukti. Pertama, akta perjanjian jual beli. Yang kedua adalah akta surat kuasa menjual atau surat kuasa untuk menandatangani berkaitan hal objek yang atas jual beli yang sebelumnya. Nah, alangkah lebih baiknya dipisah. Kemudian dalam perjanjian jual beli tadi ataupun surat kuasa menjual, jangan lupa disediakan atau membawa saksi-saksi, ya, saksi-saksi minimal 2 orang yang menyaksikan secara langsung terjadinya proses jual beli ataupun proses penandatanganan akta perjanjian jual beli dan akta surat kuasa menjual. Supaya kalau di kemudian hari terjadi persoalan, maka setidaknya memiliki kekuatan pembuktian. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya pihak penjual itu meninggal dunia, apakah dengan PPJB lunas dan surat kuasa menjual tadi sudah dapat melakukan atau membuat akta jual beli, mengingat penjualnya sudah meninggal? Oke, berdasarkan PPJB lunas tadi dan surat kuasa menjual yang isinya sudah sebagaimana saya jelaskan tadi, yaitu diberikan kewenangan untuk menandatangani, membuat akta jual beli atau melakukan proses balik nama atau menjual kepada pihak lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan isi surat kuasa tersebut, maka pembeli
dapat membuat akta jual beli meskipun pihak penjual telah meninggal dunia. Karena dia tadi telah diberikan surat kuasa mutlak untuk mewakili pihak pertama. Jadi oleh karena itu tidak masalah misalnya apabila pembeli meninggal dunia tapi Anda sudah memiliki perjanjian pengikatan jual beli dan surat kuasa menjual tadi. Jangan lupa kalau misalnya pembayarannya secara tunai, maka diminta surat kwitansi pembayarannya. Kalau transfer, jangan lupa di print, lalu diminta juga kwitansi pembayarannya, supaya pembuktiannya berlapis-lapis. Jadi oleh karena itu, menurut pendapat saya, berkaitan dengan kasus tadi, dengan adanya perjanjian jual beli dan surat kuasa menjual, meskipun pihak pembeli itu sudah meninggal, maka pihak pembeli dapat mewakili pihak penjual untuk membuat akta jual beli atau menandatangani akta jual beli dan termasuk untuk melakukan proses balik nama sertifikat itu dari atas nama penjual kepada pihak pembeli. Jadi oleh karena itu bagi Anda yang memiliki persoalan yang hampir serupa atau mungkin juga serupa, maka Anda tidak perlu khawatir asalkan memenuhi syarat-syarat sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada akta perjanjian jual beli dan akta surat kuasa menjual yang sifatnya otentik, bukan di bawah tangan. Dengan dua itu dan disertai saksi-saksi, ditambah lagi dengan kwitansi pembayaran, maka Anda sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Jadi mau digugat dimanapun, saya sangat optimis Anda akan memenangkan persoalan ini jika sesuai dengan apa yang tadi memenuhi syarat-syarat yang sudah saya jelaskan. Demikian bedah kasus kali ini. Nantikan setiap hari Rabu saya akan melakukan bedah kasus yang lainnya berkaitan dengan tanah ataupun unit rumah ataupun berkaitan dengan properti misalnya apartemen ataupun unit-unit properti yang lainnya. Demikian, sampai jumpa pada bedah kasus berikutnya. Terima kasih.